Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Bebaskan diri dari iri hati. Shalom saudaraku, hari ini masih dari kampung Susulawu. Saya melihat sebuah kolam ikan di sana dan ada seekor kodok di dalam kolam ikan tersebut. Mengingatkan saya akan sebuah ilustrasi yang menceritakan tentang seekor kodok yang hidup di tepi sebuah kolam. Setiap hari kodok tersebut berkeliling ke sana kemari menangkap serangga untuk menjadi makanannya, dan dia senang berenang di kolam itu. Terkadang dia bisa makan kenyang karena berhasil menangkap banyak serangga. Tetapi kadang pula si kodok harus tidur dengan perut keroncongan karena seharian tidak ada serangga yang lewat. Dan sang kodok sering memperhatikan ikan-ikan di dalam kolam. Ia iri kepada mereka. Mereka setiap hari terlalu sering riang. Kerja mereka hanya berenang-renang, bermalas-malasan. Mereka tidak perlu repot-repot mencari makanan karena pemilik kolam ikan tersebut memberikan makanan setiap pagi dan sore. Si kodok ingin hidup seperti itu. Hidup hanya bersenang-senang, berenang-renang, menikmati hidup, tidak perlu repot mencari makan, dan sudah disediakan makanan. Namun suatu hari sang kodok melihat pemilik kolam datang. Dia datang bukan untuk memberi makanan kepada ikan itu seperti biasa, tetapi sang pemilik kolam datang untuk menangkap ikan-ikan tersebut. Dan dia mendengar pemilik kolam itu berkata bahwa malam ini mereka akan mengadakan pesta ikan panggang. Mendengar hal itu, sang kodok tersadar. Ia menyadari betapa beruntungnya ia karena dirinya adalah seekor kodok. Saudara, seringkali di antara kita juga timbul rasa iri hati melihat orang lain yang diberkati oleh Tuhan, padahal mereka tidak bekerja keras seperti kita dan mereka bisa hidup lebih baik. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan Yesus sudah menyediakan berkat bagi kita masing-masing. Tidak perlu iri dengan orang lain dan apa yang dimilikinya. Lagi pula kita tidak tahu ada apa di balik semua berkat, semua kelebihan, semua kekurangan orang lain. Iri hati hanya bisa timbul ketika kita kehilangan rasa syukur atas apa yang Tuhan berikan. Dan kita akan mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kasih menjadi luntur, berganti rasa tidak aman dan curiga. Jika mulai muncul hal-hal tersebut di dalam hati kita, waspadalah. Jangan biarkan iri hati menguasai diri kita. Sebaliknya, mari kita mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sekalipun mungkin tidak sebanyak, tidak sebesar yang dimiliki oleh orang lain. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, Tuhan mengingatkan kita hari ini, di mana ada iri hati, pasti di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena itu, kejahatan di dalam dunia ini semakin banyak. Kenapa? Karena mereka menginginkan milik orang lain dan tidak mensyukuri dengan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Apa yang harus kita lakukan? Buang segala rasa iri hati dari dalam hati kita, gantikan itu dengan ucapan syukur. Iri hati hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, dan dengan mengucap syukur akan menolong kita menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera Tuhan, karena kita tahu Tuhan telah mencukupkan semua keperluan kita. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap nafas, untuk setiap perlindungan, untuk setiap pertolongan, untuk setiap berkat, untuk setiap hal yang baik yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kalau sempat terbersit rasa iri hati di dalam diri kami, melihat keberadaan orang lain yang lebih sukses, yang lebih diberkati, seolah-olah kami mengatakan Tuhan tidak adil. Tuhan, tolong kami untuk mensyukuri segala yang ada, yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang menimbulkan damai sejahtera itu di dalam diri kami, menyadari Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Kami akan memenuhi hati kami, mulut kami dengan ucapan syukur, sehingga tidak ada lagi tempat bagi iri hati dalam diri kami. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Obat yang manjur untuk iri hati adalah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.